Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 4, tema ketiga. Ya. Ini subtema yang kedua, pembelajaran kedua. Apakah kamu punya hewan piaraan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan piaraan kita? Nah, ini akan kita bahas. Dayu mempunyai hewan piaraan. Ayo kita baca cerita Dayu, Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan piaraan. Dayu memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Ya, kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan piaraan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibunya memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ya, ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankan dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Ia tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Berdasarkan teks di atas, berdasarkan teks di atas, diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Kucing. Bagaimana perasaan Dayu ketika melihara hewan piaraan? Senang. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan piaraannya? Merawatnya dengan baik. Merawat dengan baik. Ya. Apakah Dayu sudah menjalankan haknya? Mendapatkan haknya sudah. Dayu berhak memelihara hewan piaraan. Dayu berhak memelihara hewan piaraan. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah. Ya, Dayu merawat kucing atau si Mungil dengan bertanggung jawab. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah. Ya, dia memiliki hak untuk memiliki hewan piaraan dan dia memiliki kewajiban merawatnya. Dia merawatnya dengan senang hati. Sampaikan hasil di depan kelas. Tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan piaraan. Tulislah hak kamu ketika melihara hewan. Ya, berhak untuk memelihara kucing. Ya. Kucing, tapi wajib merawatnya dengan benar, dengan baik. Ya, hak kamu ketika melihara hewan berhak untuk menempatkan berhak untuk memberinya tempat, ya, berhak untuk
untuk menempatkan menempatkan di dalam rumah kucing ya, dalam ini konteksnya di dalam rumah, tapi wajib menjaga kebersihannya. Ya, kalian berhak untuk menimang-nimang kucing ya, tapi wajib menjaga bulunya. Berhak untuk membelai kucing atau binatang piaraan ya, tapi wajib ya memelihara bulunya, memandikannya, memelihara kesehatan bulunya ya, dengan cara dimandikan ya, biar tidak banyak kutunya ya, dimandikan agar tidak banyak kutunya. Maaf. Kemudian tulislah dampak kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan. Kewajiban misalnya memberi makan. Dampak bagi hewan semakin gemuk, sehat, dan gemuk. Dampaknya bagi lingkungan sekitar, orang sekitar akan senang melihatnya. Membersihkan kandangnya, dampak bagi hewan juga akan semakin hewan tidak kotor, sehat ya. Dampak bagi lingkungan dampak bagi lingkungan sekitar ya, itu orang juga akan senang melihatnya ya, orang tidak jijik melihatnya ya. Dan kewajiban menjaga agar tidak berkeliaran ya. Dampak bagi hewan ya, hewan akan terhindar dari bahaya, dampak bagi lingkungan sekitar, masyarakat merasa nyaman ya. Kalau misalnya melihara ayam gitu berkeliaran ya, masyarakat akan tidak merasa tidak nyaman. Dalam hari ini konteksnya misalnya melihara ayam ya. Kalau kucing orang nggak begitu komplain asal tidak pipis sembarang tempat ya. Ini juga sih, kucing juga tidak berkeliaran. Kadang-kadang kalau berkeliaran bisa pipis di sembarang tempat atau membuang kotoran sembarang tempat ya, atau intinya bisa mengganggu orang menyemur ikan asin misalnya. Nah ini mengganggu ya kewajiban yang lain, memberikan makanan, membersihkan kandang, menjaga agar tidak berlarian, menjaga kesehatan. Mungkin dengan memberi vaksin ya, dampak bagi hewan semakin sehat, tidak berpenyakit ya. Dampak bagi lingkungan, masyarakat tidak khawatir tertular penyakit
dari hewan ya. Masyarakat tidak khawatir tertular penyakit misalnya memberi vaksin rabies ya contohnya. Tulislah dampak kamu jika tidak melaksanakan kewajiban. Apa dampaknya? Misalnya kewajiban memberi makan, hewan akan lapar ya, dampaknya bagi lingkungan sekitar akan mencuri makanan. Kewajiban memandikan, dampak bagi hewan kotor, dampak bagi lingkungan sekitar, orang akan tidak senang melihatnya. Misalnya membersihkan kandang, dampak bagi hewan ya kotor juga dan bau ya, kotor dan bau ya. Dampak bagi lingkungan sekitar, orang akan terganggu ya. Terus berpenyakit, menjaga kesehatan ya. Dampak bagi hewan bisa menjadi vektor penyakit tertentu, bisa menularkan penyakit ya. Dampak bagi lingkungan sekitar, merasakan masyarakat ya. Jadi ini ada hak dan kewajiban ya. Ketika kita mempunyai hewan piaraan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, kita akan membuat hewan piaraan kita sehat ya. Misalkan memberi makan, membersihkan ya, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, menyayanginya. Bayangkan hewan dipelihara kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan ya kan ya. Ayah menulis, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mempunyai hewan piaraan? Apakah kamu sudah merawatnya? Tulis ceritamu ya, hal-hal yang kamu tulis, hewan piaraanmu, kenapa kamu merawatnya ya, kemudian bagaimana kamu merawatnya, apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu, apakah dampak bagi hewan piaraan dan lingkungan, apakah kamu sudah mendapatkan hak, apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, rencanamu untuk memperbaiki hak dan kewajiban apa. Misalnya memelihara ikan ya. Aku senang sekali hari ini karena keinginanku untuk memelihara ikan terkabul ya. Ayah membelikan aku sebuah akuarium mini ya. Di dalamnya ada ikan koki dan 2 ekor ikan koki. Warnanya merah dan hitam ya. Melihat ikan sangat menyenangkan, sekaligus menenangkan.
Ya, kenapa kalau merawatnya? Karena menyenangkan ya. Bagaimana kalau merawatnya? Nah, setiap hari ya, pagi dan sore ikan tersebut saya beri makan. Ya. Setiap hari Minggu ya, air akuarium aku ganti. Aku ganti dan kacanya aku bersihkan. Nah, gitu ya. Aku bersihkan. Ini kewajibannya sudah ya. Dampak bagi hewan piaraan dan lingkungan. Ya, sehingga ikan-ikanku bisa hidup dengan sehat. Ya. Nah, ini kan sudah mendapatkan hak dan kewajiban ya. Nah, ini bisa kalian lanjutkan lagi atau kalian mencari hewan lain. Ya. Nah, kata-katanya ini hanya sebagai contoh, kalian pilih ke hewan lain dan pilih kata-kata yang lain, kurang lebih seperti itu, gitu aja sebagai contoh. Ayo mencoba. Dayu memberikan minuman untuk kucing piaranya. Setiap kali minum, kucingnya menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Nah, taksirkan hasilnya. Ya, berarti 5 saya kalikan 3/4 sama dengan berapa? Nah, 3/4 ya. Nah, ini kalau ini adalah 0, ini 1/4. Kita bagi menjadi ya seperti ini. Ini adalah 1/4, 2/4, dan di sini 3/4. Ini 4/4, maaf. Ya, 3/4 ini lebih dekat ke 4/4. Ya. Nah, 4/4 ini adalah 1. Jadi 3/4 ini kita kita bulatkan ya, atau kita taksir ini sama dengan 1. Berarti 5 kali 1 sama dengan, bisa kita taksir sebagai 5 gelas. Nah, seperti itu. Nilai taksiran, bukan nilai yang tepat, tapi bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya sesuai dengan cara menaksir yang benar. Ya. Kemudian bagaimana menaksir hasil perkalian pecahan? Ya, masih ingatkah kamu dengan pecahan acuan? Pecahan acuan adalah 0, setengah, 1. Ini pecahan acuan. Ya, kita acuannya 0, setengah, atau 1. 3/5, 3/4 mendekati 1. Jadi hasil taksiran adalah 1 kali 5, yaitu 1. Hasil 5, maaf. Jadi hasil taksiran adalah 5. Kalau ini kita taksir 6/8. 6/8 kalau ini dari 0 sampai 8/8, posisi ini di sini 4 ya. Kalau kita 4 ini kita bagi lagi. Nah, 6/8 posisi sini 4, 5, 6. 6/8 posisi sini 6/8. Jadi lebih dekat ke mana? Kalau seperti ini dibulatkan ke atas. Kalau pas di tengah. 6/8 pas di tengah. 8/8. Ini 8/8. 8/8 itu berarti dia 1 ya, sama dengan 1. Berarti 6/8 itu mendekati 1. 2/3 ya. 2/3 ya. 1 per di sini 0, maaf. Di sini 1/3, di sini tengah-tengah pas 2/3. Ya. 2/3. 1, 2, 3, ini 3/3. Nah, 1/3-nya mana? Wah, tiba-tiba 2/3. Ini keliru ini. Ini 3/3.
per 3. Nah, di sini gini. 1/3, di sini 2/3. Nah, 1 ini adalah 1,5/3, 1,5/3. Dari 1,5 ke 2 itu cuma setengah. Jadi lebih dekat ke setengahnya. Ya. Setengah itu kan 1,5 ya per 3. Jadi 2/3 lebih dekat ke setengah daripada ke 3/3. Ya, di sini cuma setengah. Oh, di sini juga setengah ya. Di sini kalau ke sini kan 1. Di sini 1, di sini setengah. 0,5. Jadi lebih dekat ke setengah. Jadi ini lebih dekat ke setengah. Ya, kalau dikalikan ini akan menjadi 1 dikali setengah. Ya, hasilnya adalah setengah. Oke. Kemudian 2/3. Ini kita taksir 2/15. Jelas 2 itu mendekati 1 ya. Kalau dari 1 ke 0 ke 1/15, 15/15, pasti 2 itu posisi di sini. Ya. Di sini sangat mendekati 0. Kalau sangat mendekati 0, ini pembulatannya adalah 2. 2 kali 4 ya. 2/15 mendekati 0. 0 tambah 2/15 ini akan menghasilkan 2. 2 kali 4 hasilnya. Jadi 2/15 ini akan mendekati 2. Ya. Jadi kalau dikalikan 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Hasilnya adalah 8. 1/15 ya. Dari 0 sampai 15/15 posisi 1 di sini. Jelas mendekati 0. 1/15 mendekati 0. 3 1/15 akan mendekati 3. 4/5 ya. 4/5 di sini 0, di sini 5/5. Ini kita bagi menjadi 5 tuh 2 3 4 tuh 2 3 4 5. Ya, 5/5 di sini, 4/5 di sini. Ya. Kalau pas tengah-tengahnya adalah 2,5 ya, 2,5/5. 2,5/5. 4 menuju 2,5 dan 4 menuju 5, lebih dekat 4 menuju 5. Ya, maka di sini akan dibulatkan menjadi 5/5 atau 1. Ya. 4/5 itu mendekati 1. Jadi 2/4/5 akan mendekati 3. 2 tambah 1 misalnya. Sehingga hasil perkaliannya ya, di sini nanti 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, taksirnya seperti itu. Apa yang bisa kamu simpulkan dan bagaimana cara menaksirnya dengan pecahan ya? Kesimpulan ya, dengan menggunakan penaksiran perkalian bisa dilakukan lebih cepat, bisa dilakukan lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, untuk menaksir paling mudah membayangkan atau menggambar. Kalau sudah terbiasa hanya membayangkan saja cukup, kalau belum ya menggambar ya, menggambar nilai pecahan ya pada garis bilangan. Tidak harus digambar. Kalian kalau sudah terbiasa bisa juga membayangkan, cukup dengan membayangkan. Buatlah soal perkalian dari bilangan berikut. Mintalah temanmu untuk menaksir hasilnya. Ya, 3/7 dari garis sini 0 sampai 7/7. Ya, kita bagi menjadi 7 bagian, 1 2 3 4 5 6 ya. 3/7 nomor 3. Di sini 3/7. Ya. Padahal patokan kita ini ada di separuhnya 7 adalah 3,5. 3,5/7, lebih dekat ke separuhnya. Ya. Ini akan kita anggap sebagai setengah.
kita anggap sebagai setengah. 1/2, 1/2 4 tetap 4, 1/2 kali 4 hasilnya adalah 2, ya, hasilnya adalah 2. 1/7, apalagi 1/7, posisi 1/7 di sini, ya, 1/7 pasti lebih dekat ke 0, ya, lebih dekat ke 0. Jadi 1/7 ini akan dianggap 0, ya, 0 berarti dikalikan. Pada soal perkalian dari bilangan berikut, mintalah temanmu untuk menaksir hasilnya. Dan kali, jadi ini saya tulis saja ya. Jadi 1/7 kali 5/9 ini akan menjadi 0 dikali 5/9 akan menjadi 5/9 ini akan ditaksir juga ya. Ya, kalau ini kita taksir menjadi 0, 5/9 ya kita bikin 9. Dari 0 sampai 9/9 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, tengah-tengahnya adalah 4,5. 1, 2, 3, 4. 4,5 ini adalah tengah-tengahnya per 9. Ya, padahal di sini adalah 5/9. Di sini 5/9. 5/9 akan lebih mendekati setengah. Ya, mendekati setengah. Ya, jadi ini nanti dibulatkan menjadi setengah. Jadi 0 kali setengah adalah 0. Oke. Kalau ini ada, kalau kita kalikan ya, kalau kalikan 3/4 akan kita lihat di sini adalah 0, di sini adalah 5/5, ya, kita 1, 2, 3, 4, 5 ya, 4/5 posisi di sini. Jelas akan mendekati sini. Jadi ini akan mendekati 1. Nah, 3 tambah 1 berarti 3 tambah 1 akan sama dengan 4. Ya, ini 4 kali 5/8 ini dibagi menjadi 8. Ya, dari 0 menjadi sampai 8/8 berarti ini ada 8. Di sini 4, di sini dibagi seperti ini. Ya. Maka 1/8 posisi di sini. Ini akan mendekati 0 juga. Berarti 5 ditambah 0 sama dengan 5. Berarti pendekatannya adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Nilai pendekatannya 20. Ya, ini bikin soal secara asal saja kalian. Ya, misalnya 7 1/5 4 1/5 ya, dikali 3 8/9 gitu ya, 1/5 dari 0 sampai 5 ya. Ini kita bagi 5 tuh 2 3 4 5, 1/5 posisi di sini jelas akan mendekati 0 ya. Maka di sini 4 ditambah 0 akan sama dengan 4, kita dekati dengan 4 dikali 8/9 ini kita jadikan 9. 0 sampai 9/9 ini kita cacah menjadi 9. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalian bisa menggunakan penggaris ya. Tetap dipaskan 9 garis gitu. 8/9 posisi di sini. Ya, berarti akan lebih cepat dekat dengan kalau kita bulatkan menjadi 1. Ya. Kita bulatkan sama dengan 1. Jadi ini akan menjadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, yang lain bikin soal sendiri ya. Mirip seperti ini caranya. Kita lanjutkan, amati mozaik. Ya, amati mozaik berikut, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Nah, ini mozaik yang terbuat dari biji-bijian. Di sini kita lihat ada biji jagung, biji padi, biji apa nih, kacang ya, kacang. Kelihatan indah ya. Seperti burung cendrawasih ya. Apa itu mozaik? Mozaik adalah karya seni ya, karya seni yang karya seni rupa 2 dimensi ya, yang terbuat ya dari dari tempelan-tempelan atau pecahan-pecahan benda atau tempelan-tempelan atau pecahan-pecahan benda yang ditempel pada bidang datar.
Mozaik bisa dari biji, bisa dari kaca. Bagaimana teknik membuatnya? Pertama buat sketch gambar mozaik, ya, kemudian menempel pada pola yang menempelkan serpian benda atau biji pada pola yang sudah dibuat. Buat itu mozaik. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik, ya? Desain, sketch, ya, bisa terinspirasi dari alam, ya, bisa terinspirasi dari alam, ya. Siapkan bidang tempel dan lem, siapkan serpian objek atau biji, ya. Kemudian kita butuh lem, ya, untuk menempelkan. Siapkan serpian objek atau biji, lem, dan bidang tempel. Boleh kertas, ya, dan kita menempelkan objek tersebut dengan lem. Menempel dengan lem sesuai pola. Dalam diskusimu, tentu teman-temanmu berbeda hal ide dan cara pandang. Kita nulisnya seperti ini, Pak Ali, dengan kalian mungkin beda. Apakah itu memperkaya hasil dari kelompokmu? Iya. Tulislah hasil yang kamu dapatkan ketika berdiskusi dengan temanmu. Ya, boleh jadi, pakai jagung saja, pakai kedelai saja. Wah, ini macam-macam, nanti justru akan menjadi, atau gimana kalau kita pakai semuanya saja, kan gitu ya. Akhirnya setuju gitu, warna-warni. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Bisa 3 dimensi, ya. Oke. 2 atau 3 dimensi ditambahkan. 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan kepingan-kepingan yang dipotong atau utuh, misalnya biji-bijian. Teknik pembuatannya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai. Pembuatan mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Di warna asli dari bahannya. Umumnya seperti itu. Bahan-bahan yang ditempel sekarang berkreasilah dengan membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah berikut. Bahan biji-bijian misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Kertas A4, lem, alat, pinset, pensil, kuas, ya. Juga bisa menggunakan objek, misalnya kendil, atau bisa menggunakan kendi. Nempelnya di sini boleh juga, kenapa tidak? Nah, nanti dibuat polanya dulu, ya. Kendi ini bagus, dibuat polanya, misalnya pola kupu-kupu, itu, ya, kan bagus. Ya, seperti ini, ditempel-tempel. Ya, nggak harus kertas juga, ya. Nah, gambarlah seekor hewan pada kertas, kemudian tempelkan biji-biji dengan rapi. Nah, seperti itu. Berilah lem pada bidang gambar, perhatikan komposisinya. Wah, kalau gini kan bagus, ya. Ayo renungkan nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini. Apakah kamu sudah memelihara hewan piaramu dengan baik? Jelaskan. Kerjasama dengan orang tua. Maaf. Sampaikan kepada orang tua pentingnya memelihara hewan piaraan. Mintalah pendapatnya apakah kamu sudah melihara hewan piaraan dengan baik apa belum. Apabila diizinkan. Kalau tidak diizinkan sama orang tua, tidak usah maksa. Masih banyak kegiatan yang lain. Ya. Ya. Hewan yang tidak mengotori, yakinkan, ya. Ikan aja, ya. Yang penting kalian, nanti aku yang ganti airnya.
asal hati-hati nggak akan pecah ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Untuk pembahasan yang lain, linknya ada di kolom deskripsi, bisa kalian lihat, sudah saya tata urut ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.